Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatil mauliq wal khatim asbab nasiril habil haq wal hadi ala siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi wa qadri wa qadiril azim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi. Kita di sini sistemnya sharing, tidak ada yang mengajarkan menggurui. Bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan secara senior dan junior, bukan. Kita di sini hanya sharing, berbagi ilmu. Jika antum-antum sekalian punya ilmu yang bermanfaat, silakan di-share di komen saya, atau ada kritikan atau ada masukan lainnya, silakan di komen. Insyaallah jika bisa saya penuhi, akan saya penuhi. Jika tidak, ya saya mohon maaf. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi keilmuan untuk totok saraf di bagian telinga. Di bagian telinga itu sedikit totoknya, dan memakai ramuan juga. Ramuannya bisa beli di toko-toko herbal atau online. Kalau untuk racikan biasanya hanya memakai apa ya, saya lupa, sebentar. Di telinga itu enggak ada. Di telinga biasanya sih ya, saya pakai yang instan aja ya, yang lebih mudah, bisa didapatkan di toko online atau toko-toko herbal lainnya. Bilang aja untuk membersihkan telinga atau gurah telinga gitu. Ada yang bahannya bening, ada yang kayak yang obat mata itu sama. Nanti reaksinya dia akan bergejolak atau seperti gemuruh. Itu nanti kotoran yang susah, yang sulit dikorek, dia akan terangkat gitu. Dia akan terangkat dan diginiin keluar. Setelah keluar, yang sisa-sisanya itu dikorek, tapi jangan pakai cotton bud yang kapas. Pakai korekan kuping yang besi. Dan minta tolong sama orang, jangan korek sendiri. Gitu. Untuk titik-titiknya, pertama sih pasien suruh tiduran miring seperti ini ya. Tiduran miring di sini, di depan kita, tiduran miring. Titiknya itu ada di sini, dan di sini. Nah, coba diraba sendiri nanti. Nah, di sini ini kan ada yang empuk ya, ada yang empuk, ada yang keras. Ini tulang, ada yang empuk. Nah, yang empuk-empuknya ini, dua yang empuk ini di depan, dipijat, ditekan terus puter-puter. Memang agak sedikit sakit gitu. Ditekan kira-kira ya tekanan 30%, 40% lah menekannya. Di sini tekan juga di bawah daun telinga, dan di ujung rahang. Bawah daun telinga, di ujung rahang sini ada yang empuknya ini. Nah, yang empuknya ini dipijat, ditotok. Di belakangnya juga, ini di belakang daun sini. Nah,
totok seperti ini, digeser-geser, geser-geser sepanjang setengah daun ya, ditotok gitu. Nah, itu ini satu lagi di sini. Nah, kalau kita ngegigit gigi gitu, ada yang gerak di sini. Nah, itu saraf. Nah, itu kita pijat. Yang di sini mungkin agak sedikit kenceng ya. Pakai 3 jari begini atau 4 jari. Atau kalau pakai jempol seperti ini. Gitu. Kan pasiennya tiduran ya. Bisa kita pakai tangan kiri atau tangan kanan gitu. Seperti ini. Di atas daun telinga. Sekitar 1 ruas atau 2 ruas. Gitu. Di sini. Itu. Dan ini enak. Kita pijat sendiri aja ini enak. Gitu. Bolak-balik depan belakang kanan kiri ini sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit itu, dan tetap kita tidak menghilangkan ilahiyah. Ilahiyah itu kita berdoa. Kita tidak mengandalkan teknik, tidak mengandalkan metode, tapi kita mengandalkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa juga. Jadi jangan teknik ini bisa menyembuhkan ya, nggak bisa gitu juga gitu. Kita kan minta pertolongan sama Allah. Allah yang menyembuhkan, kita ikhtiar saja. Dan doa-doanya ya seperti biasa, seperti Bismillahirrahmanirrahim la ya'duru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Seperti itu. Atau salawati bil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Salawat mansub, salawatnya Habib Soleh Tanggul nggak apa-apa, salawat nariyah pun nggak apa-apa. Bagi yang menilai syirik atau apa tentang salawat ya itu masing-masing, tinggal doanya, pakai doa masing-masing kok. Yang penting kita berdoa kepada Allah itu. Berdoa pakai, kalau yang non muslim ya nggak apa-apa, doa pakai doanya dia sendiri. Seperti apa saya nggak tahu ya kan. Yang penting doa saja di saat memijat itu. Sepanjang memijat kita berdoa. Meskipun diajak ngobrol atau gimana sama orang atau sama pasiennya, ngobrol tapi tetap di hati kita berdoa, ya Allah mohon kesembuhan untuk pasien ini, semoga diberi kesembuhan, apapun keluhannya sembuhkanlah penyakitnya ya Allah gitu. Ya Tuhanku, bagi yang non muslim itu. Sepanjang pijatan itu terus kita berzikir, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan setelah itu, setelah 5 menit sampai 10 menit dipijat seperti itu, dimasukkan cairannya. Cairan ramuannya itu. Sepanjang menunggu cairan itu bereaksi terus, bergemuruh, terus dipijat lagi, sembari dipijat. Kira-kira kalau yang ini cuma 5 menit lah, nggak sampai 10 menit, cuma 5 menit. Yang pijatan kedua di saat ada ramuannya di dalam kuping, di dalam telinga itu. Udah 5 menit sembari dipijat terus, jadi total 15 menit ya kan. Ambil tisu misalkan ini tisu ya, tisu diginiin, dituangin si pasiennya tuh sendiri pasiennya sendiri, dituangin seret, udah ya dibuang kotorannya, sisanya yang luarnya, bagian luar dielap lagi pakai tisu, yang bagian dalamnya dikorek sama terapis atau sama saudaranya atau sama siapanya gitu,
Dikorek pakai korekan yang besi, jangan pakai korekan yang kapas gitu. Kalau bagian luarnya nggak apa-apa pakai kapas, cuma yang bagian yang dalam jangan. Takutnya malah menambah kedorong gitu. Dan lanjut ke sebelahnya juga sama seperti itu. Jadi kira-kira 2 kuping ya 1,5 jam lah gitu. Tadi apa lagi ya? Soal ramuannya bisa beli di online atau di toko herbal, bilang aja untuk gurah kuping, gurah telinga. Adapun yang make dibakar, mohon maaf bukan menjelekkan atau merendahkan atau bagaimana. Yang dibakar itu hanya merelaksasi, memberikan kesejukan, ketenangan, adem, rasanya adem, enak, nyaman gitu, bahkan bisa sampai ketiduran, tapi bukan untuk membersihkan. Adapun yang digunting terus ada seperti kotoran telinga, itu bukan kotoran telinga, tapi itu emang dasar dari situnya aja. Coba kalian bakar itu alat tanpa dimasukkan ke kuping, nah tetap ada kotoran-kotoran itunya. Itu seperti lilin kalau nggak salah, saya pernah punya dan saya nggak pakai. Itu hanya untuk ketenangan, untuk relaksasi ya, sama juga seperti cairan itu bisa untuk merelaksasi, rasanya tuh nyaman, adem adem bergemuruh. Saya pernah ngituin anak kecil pun, anak kecilnya yang tadinya nangis takut gitu mau diobatin, jadi nyaman, diem kita ketawain gitu. Malah bingung dia juga, geli gitu, tidur, malah ada teman yang tidur gitu karena nyaman dia untuk merelaksasi juga. Jadi kita ulang lagi. Pertama, totok saraf di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu totok sarafnya. Doanya masing-masing. Kalau bisa doanya itu doa yang pernah kita dawamkan, seperti kita mendawamkan, mengistiqomahkan salawat nariyah, ya udah kita baca salawat nariyah. Salawat tibil qulub kita sering baca, kita baca salawat tibil qulub. Dan bismillahirrahmanirrahim atau waizmaritu fawayaspin, doa-doa ruqyah lainnya yang untuk kesembuhan, ayat-ayat syifa. Kalau bisa kita dawamkan 1 doa, 2 doa, 3 doa gitu, baru kita pakai, kita gunakan. Semacamnya pisau, kita asah terus, tiap hari kita amalkan, dan di saat kita gunakan, insya Allah itu pisau tajam. Iya enggak sih? Seperti itu kan. Bagi antum-antum sekalian yang tidak mengamalkan atau menganggap itu syirik atau gimana, itu urusan kalian. Kita berakidah Asy'ari, kita berakidah Aswajah. Jadi kita mengamalkan amalan-amalan Nahdlatul Ulama gitu. Doa udah selesai, tuangkan sembari dipijit lagi, sembari didoakan lagi. Ngobrol nggak apa-apa, tapi tetap dalam hati berdoa. Sudah dituangkan, dibersihkan. Melanjut ke sebelahnya seperti itu juga sama gitu. Semoga apa yang saya share, apa yang saya bagikan bermanfaat. Jika ada masukan, kritik atau apapun dari antum sekalian, monggo saya terima. Saya senang kita sharing-sharing seperti ini. Atau mau mampir ke tempat saya, insya Allah bisa. Ya, cuma kalau nginep ya mohon maaf, belum bisa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.